guys, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran problem-based learning pada konten kimia dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tetapi sebelumnya, kita harus lebih mengetahui apa itu PBL. Pengertian PBL: model pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning atau biasa disingkat dengan PBL, merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning menurut Arens dalam bukunya yang berjudul Learning to Teach, sering disebut sebagai model on-road instruction dan authentic learning. Arens memaparkan bahwa model PBL merupakan model pembelajaran yang memberikan berbagai situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. Ciri-ciri PBL: suatu pembelajaran dikatakan menerapkan model PBL jika pembelajaran tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kegiatan mengajukan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga, penyelidikan otentik. Yang keempat, siswa menghasilkan produk berupa karya nyata seperti laporan. Dan yang kelima, siswa bekerja sama dalam kelompok. Sintaks PBL. Arens mengemukakan ada 5 fase atau langkah yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan PBL. Berikut 5 langkah penerapan model pembelajaran problem-based learning yang biasa disebut dengan sintaks PBL. Pertama, orientasikan siswa pada masalah aktual dan otentik. Di sini kegiatan yang dilakukan guru yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, menyiapkan dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah. Guru mendiskusikan rubrik asesmen yang akan digunakan dalam menilai kegiatan atau hasil karya siswa. Dan kegiatan yang dilakukan siswa yaitu memperhatikan tujuan yang harus dikuasai, menerima dan memahami masalah yang dipresentasikan guru. Siswa berada dalam kelompoknya sampai semua jelas terhadap penyelesaiannya. Fase yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Kegiatan yang dilakukan guru yaitu membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dan kegiatan yang dilakukan siswa yaitu membatasi permasalahan yang akan dikaji. Fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan guru yaitu mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Dan kegiatan yang dilakukan siswa yaitu melakukan inquiry, investigasi, dan bertanya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Fase yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan yang dilakukan guru yaitu membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai dengan laporan, video, dan model, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Dan kegiatan yang dilakukan siswa yaitu menyusun laporan dalam kelompok dan menyajikannya dalam diskusi kelas. Fase yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan yang dilakukan guru pada fase ini yaitu membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Dan kegiatan yang dilakukan siswa yaitu melakukan inquiry, investigasi, dan bertanya untuk mendapatkan jawaban
atas permasalahan yang dihadapi. Kelebihan dan kekurangan model PBL. Kelebihan model PBL yang pertama, mendorong pembelajaran aktif. Yang kedua, menghubungkan pembelajaran dengan konteks nyata. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang keempat, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi serta mendorong pembelajaran seumur hidup. Kekurangan model PBL. Yang pertama, memerlukan fasilitator yang terlatih. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua materi pelajaran. Yang keempat, memerlukan siswa yang mandiri dan disiplin, serta evaluasi yang lebih konteks. Cara mengatasi masalah pada metode PBL. Yang pertama, pelatihan untuk fasilitator. Fasilitator perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dalam mengimplementasikan PBL. Mereka harus mengerti bagaimana membimbing siswa dalam proses pembelajaran yang efektif. Yang kedua, perencanaan waktu yang baik. Guru perlu merencanakan waktu dengan bijak untuk memastikan bahwa implementasi PBL tidak mengganggu kurikulum dan pembelajaran lainnya. Yang ketiga, kombinasi dengan metode lain. PBL dapat dikombinasikan dengan metode pembelajaran lain untuk mengatasi kekurangan tertentu. Misalnya, kombinasi antara PBL dengan ceramah dapat membantu mengatasi keterbatasan waktu. Yang keempat, pendekatan gradual. Penerapan PBL dapat dimulai secara bertahap dengan memulai dari masalah yang lebih sederhana sebelum beralih ke masalah yang lebih kompleks. Dan yang kelima, pendampingan individu. Siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti PBL dapat diberikan pendampingan individu agar mereka tetap terlihat dalam proses pembelajaran. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping merupakan lembar kerja peserta didik, di mana modul PBL diterapkan pada konten kimia dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dapat dilihat di sini terdapat sintaks PBL. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah, di mana di sini guru mengorientasikan siswa pada masalah yang akan dipecahkan bersama. Kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Di sini guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Pada fase ini, guru membimbing diskusi yang sedang berlangsung dalam setiap kelompok yang telah dibentuk. Keempat, menyajikan hasil diskusi kelompok. Pada tahap ini, perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang kelima, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan materi hari ini. Pada tahap ini, guru memberikan kesimpulan dari hasil diskusi sekaligus materi pembelajaran di hari ini. Kesimpulannya, model Problem Based Learning atau biasa disingkat PBL adalah model pembelajaran berbasis masalah. Model ini dapat diterapkan pada konten kimia, contohnya pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit.